Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadi lil haqq. Nas'aluhu an yahdiyana linanhadha bi amanatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan, semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tidak beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kemenangan, hari di mana kita pantas untuk bergembira karena kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Namun demikian, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita ini akan tergantung pada ujungnya. Karena tidak sedikit orang yang di awal Ramadan semangatnya bukan main, semangat 45. Di pertengahan sudah menurun, semangat 65. Terus lagi di ujung, akhirnya sudah tidak ada semangat lagi. Nah, kita berharap semoga kita bisa mengakhiri Ramadan tahun ini dengan ketaatan, dengan kebaikan, sehingga kita pantas nantinya mendapat kategori al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas seputar surah yang sangat istimewa, yaitu surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Surah ini panjang, dia memiliki 36 ayat dan tentunya mungkin tidak semuanya bisa kita kupas secara tuntas, tetapi kita ingin mentadaburi, memahami apa sebetulnya pesan-pesan penting dari surah Al-Mutaffifin ini, Bapak Ibu. Surah Al-Mutaffifin ini dia dari sisi turunnya di mana terjadi perdebatan di antara para ahli tafsir dan para ulama ulumul Quran. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa surat ini Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrah. Jadi surat Makkiyah itu surat-surat yang diturunkan sebelum terjadinya hijrah Rasulullah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ada juga yang meyakini surat ini adalah surah Madaniyah. Dia diturunkan setelah hijrah Rasulullah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dalam tafsir Al-Qurtubi kita baca riwayat yang menjelaskan bahwasanya surat ini adalah surat yang awal sekali turunnya di Madinah.
madaniyah illa 8 ayat. Jadi surat ini menurut Muqatil dan disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah, dia adalah surah madaniyah kecuali 8 ayat, ya. Mulai dari innal ladzina ajramu itu ayat makkiyah. Jadi surat ini bisa kita fahami terjadi khilaf antara para ulama, tetapi yang bisa kita fahami bahwa surat ini turun di penghujung Rasulullah berada di kota Makkah dan di awal sekali beliau sampai ke kota Madinah. Apa yang pertama kali dilihat oleh ayat ini, dan para ulama menjelaskan bahwa ayat-ayat dalam surah Al-Mutaffifin ini Bapak Ibu adalah obat. Obat untuk apa? Obat untuk sebuah penyakit yang menjelangkit di semua manusia, di semua kaum. Termasuk saat itu sebelum Rasulullah sampai ke kota Madinah, ada sebuah penyakit yang dimiliki oleh para pedagang, dimiliki oleh para bisnismen. Apa itu? Al-Mutaffifin. Mereka curang. Curangnya apa? Curangnya dalam menimbang dan menakar. Kalau untuk kepentingannya, maka dia kepengen lengkap bahkan lebih. Tapi kalau dia menimbang menakar untuk orang lain, kalau pacak dikurangi. Yang sekilo menjadi berapa? 8 matok. Jadi 9 matok. Nah ini ternyata Bapak Ibu, ini menjelangkit di kalangan para pedagang, baik itu di Makkah maupun di kota Madinah. Karenanya dalam sebuah riwayat sababun nuzul disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi ini, bahwasanya ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, pedagang-pedagang di kota Madinah itu tergolong pedagang yang paling curang. Maka Allah turunkan firman-Nya, wailul lil mutaffifin. Lalu mereka merubah kebiasaan tersebut sehingga mereka menjadi pedagang yang terbaik sampai sekarang. Jadi setelah Allah ingatkan dengan surah Al-Mutaffifin ini, maka pedagang-pedagang di kota Madinah itu terkategori berubah menjadi pedagang-pedagang yang jujur, tidak curang lagi, dan keberkahannya sampai saat ini. Karena itu kalau kita ke Madinah itu nyantai belanjon. Walaupun sikok dua masih ada yang tebudi, itu biasa. Di dunia ini tak kate sikok. Ada dua galo. Ada pahit, ada manis, ada belaga, ada tidak belaga. Ya, dan begitulah. Nah, kata para ulama, surah Al-Mutaffifin ini sesungguhnya karena dia turunnya di awal Rasulullah hijrah, dan Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah itu bukan sekedar pindah dari Makkah, tetapi untuk menegakkan sebuah komunitas dan masyarakat Islam, ya. Karenanya manhaj yang dibawa oleh Islam, sistem yang dibawa oleh Islam itu tidak hanya terbatas pada urusan-urusan ta'abudiyah saja, urusan sholat, urusan zakat, urusan puasa, tidak. Tetapi ternyata Islam ini syumuliyah, dia universal, yang dia bahas lengkap semua urusan. Urusan politik dibahas, urusan ekonomi dibahas, urusan sosial dibahas. Kenapa? Karena Islam akan menjadi agama penutup. Islam akan menjadi agama yang bisa diikuti oleh semua kalangan dan diikuti oleh setiap saat sampai hari kiamat. Makanya dia memiliki sistem yang lengkap. Karenanya
Rasulullah SAW ketika sampai ke kota Madinah, beliau memperhatikan bagaimana perilaku bisnis, perilaku para pedagang di kota Madinah. Nah, itu sebagai pengantar. Dan dalam surah Al-Mutaffifin ini para ulama tafsir membaginya kepada 4 pembahasan, Bapak Ibu. Karena di dalamnya ini berbicara tentang Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Yang kedua berbicara tentang Al-Fujjar, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, membicarakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya. Yang ketiga berbicara tentang kitab al-abrar, orang-orang yang baik, kebalikan daripada orang yang pertama, orang kedua, yang ketiga adalah al-abrar. Dan yang keempat berbicara tentang innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mulai dari situ berbicara tentang perilaku orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang jahat. Jadi ringkasnya surah Al-Mutaffifin ini membicarakan tentang 4 hal tersebut. Ketika berbicara tentang pentingnya Islam hadir di masyarakat, hadir di pasar, hadir di tengah umat. Ini kenapa? Karena Islam ingin masyarakat kita hidup dalam tatanan yang benar, penuh keseimbangan. Karena hidup kalau tidak seimbang, maka yang akan terjadi kekacauan. Kenapa terjadi hilangnya stok makanan? Itu karena tidak ada keseimbangan dalam distribusi makanan tersebut. Kenapa terjadi paceklik dan sebagainya? Ini sudah diwanti-wanti oleh Al-Quran. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Maka ketika turun ayat ini, sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam itu agama yang memperhatikan tidak hanya urusan ibadah, tetapi juga memperhatikan urusan kehidupan bermasyarakat. Maka Rasulullah SAW tidak hanya membacanya di dalam masjid, tetapi beliau membacakannya di pasar ini. Kita tahu ketika itu Bapak Ibu, di kota Madinah itu ada pasar yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW ingin merubah kebiasaan yang berlaku pada pasar tersebut yang penuh dengan kezaliman, kecurangan. Beliau membangun pasar yang diisi oleh siapa? Oleh orang-orang pedagang kaum muslimin yang sudah dibekali cara berdagang yang baik. Nah, jadi ini bukan sekedar asal-asalan ayat ini turun, tetapi dia berbicara tentang sebuah masyarakat yang akan terus langgeng peradabannya, peradaban yang sukses. Dia harus memperhatikan urusan ekonominya. Maka ketika Abdurrahman bin Auf, ketika beliau sampai ke kota Madinah dan diberikan oleh seorang sahabat Rabi'ah hartanya, dia katakan apa? Dia katakan, dullani ala suq, tunjukkan aku pasar. Ini bukan sekedar apa? Bukan sekedar Abdurrahman tidak mau harta saudaranya tersebut, sahabatnya tersebut, bukan. Tetapi ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita menguasai ekonomi dan pasar. Karena kan dunia ini dikuasai oleh pasar. Jadi ketika pasar ekonomi dikuasai oleh orang-orang yang curang, maka yang hadir adalah ketidakberdayaan orang-orang yang tidak berada. Orang-orang fakir miskin akan tambah terpuruk. Karenanya luar biasa sekali Al-Quranul Karim mengingatkan tentang pentingnya berlaku adil
dalam urusan di sini kaitannya dengan jual beli, urusan dengan takar menakar atau menimbang. Selanjutnya Al-Quranul Karim juga ketika berbicara tentang al-mutaffifin, tadabbur para ulama menjelaskan bahwasanya mutaffifin di sini bukan sekedar dalam urusan berdagang. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yang apabila mereka menerima takaran, mereka ingin takarannya sempurna, lengkap. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tetapi apabila mereka yang menakar atau menimbang, maka mereka mengurangi timbangan tersebut. Nah, tadabbur para ulama menjelaskan ternyata ayat ini tidak hanya berbicara tentang urusan harta benda jual beli, tetapi ini juga berurusan dengan hakullah, hak-hak Allah kepada kita, hak-hak kita kepada sesama manusia. Kalau kita ringkaskan Bapak Ibu, ya, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Al-mutaffifin ini bahasa pedamarannya apa? Lemak di diri, tak lemak di wong ini. Jadi Islam mengingatkan jangan punya sikap, tradisi, kebiasaan untuk mau enaknya sendiri, mau enaknya sendiri. Jadi al-mutaffifin itu ringkasnya orang mau menangnya sendiri, mau enaknya sendiri, mau untung sendiri. Dan ini tidak hanya berlaku dalam urusan jual beli, ya, tapi berlaku dalam aktivitas keseharian kita. Tidak sedikit orang-orang yang menginginkan pasangannya memberikan semua hak-haknya. Masaknya harus lemak, mengurus rumah tangga harus bagus. Pas dia malah sembarangan ngurus istrinya, ngurus pasangannya. Malas lemaknya dewek, Ustaz. Ya, mau lemaknya baik, pengen lemaknya baik. Sama dengan kita, Pak. Urusan kita dengan Allah, kita pengen lemaknya baik. Kita pengen surga, ya, dan surga yang paling tinggi. Tapi salat kita acak-acakan, ibadah kita masih bercampur riya, sum'ah dan sebagainya. Kita ingin apa? Ingin surga yang tertinggi. Nah, ini sama seperti mutaffifin ini, kita menimbang. Kalau untuk kita kepengen yang terbagus, tapi pas kita beramal ibadah yang kita gawekan ala kadarnya. Kalau nak makan urusan pribadi kita, pasti makannya yang paling lemak, paling lezat, paling berkualitas. Tapi jika urusan sedekah kita, kalau baca ada tak yang paling kecil nominalnya Ustaz? Yang sisa pula, Ustaz. Yang sisa pula. Nah ini al-mutaffifin. Jadi kata para ulama, ini tidak hanya dimaknai mutaffifin urusan berdagang saja, urusan jual beli saja, tetapi dia sudah masuk dalam ranah kehidupan kita. Baik itu terkait hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita sesama manusia. Kita sering kepengen orang memuliakan kita, menghormati kita. Kalau ketemu kita kepengen orang senyum. Tapi apakah kita sudah evaluasi? Apakah kita ketika bertemu orang kita senyum? Apakah kita sudah berbaik sangka kepada orang lain? Nah, sering sekali apa istilahnya itu, kita menimbang itu dengan dua timbangan. Ya, timbangan kita yang melemahkan, pas timbangan uang lain yang menyulitkan orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan al-mutaffifin. Jadi dia tidak hanya masuk dalam ranah jual beli, tetapi juga harus kita pahami dalam urusan kita sesama umat manusia ini. Kita lanjutkan.
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Terus lanjutannya apa? Kenapa membuat mereka ini melakukan itu? Ayat selanjutnya menjelaskan. Apa Ustaz Kusairi lanjutan ayatnya? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka ini mengira, meyakini ya bahwa mereka akan dibangkitkan? Annahum mab'utsun. Ternyata ketika mereka ragu, tidak yakin ada hari kebangkitan. Dan ini Bapak Ibu, kata para ulama, pangkal dari semua dosa kita ini. Tidak percaya ada hari kiamat, tidak percaya alam kubur, tidak percaya hari pembalasan. Jadi mereka ingkar akan hari akhir, Ustaz. Ingkar hari akhirat. Nah, yang membuat orang berani bermaksiat, berani membuat zolim, menyakiti orang lain, karena mereka yakin aman saja, tidak ada hari akhirat. Akhirnya membuat apa? Membuat mereka tadi, ya. Bukankah kita membaca dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kalian orang yang apa? Yukadzibu, mendustakan agama. Din di sini bukan saja agama, din di sini adalah akhirat. Yukadzibu biddin, yaumuddin, hari akhirat. Ketika mereka melalaikan, tidak yakin kepada agama, tidak yakin kepada hari akhirat, perilakunya apa? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah yang menghardi anak yatim, tidak ngasih orang makanan dan minuman dan seterusnya. Walhasil, penjelasan dari para ulama, yang membuat orang-orang tidak berbuat kebaikan, mereka tidak meyakini ada hari kebangkitan. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua manusia ini akan berdiri, Pak. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan riwayatnya. Saya hafal tapi lebih afdol saya baca, ya. Kita bacakan. Dalam tafsir Qurtubi ini dijelaskan bahwasanya Umar bin Khattab, bukan Umar, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Qara'a Ibnu Umar wailul lil mutaffifin. Ibnu Umar membaca wailul lil mutaffifin sampai ke ayat yauma yaqumun nasu lirabbil alamin fabaka hatta saqata wamtana'a min qira'ati ma ba'dahu. Beliau sampai membaca yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, beliau menangis dan terjatuh, berhenti, tidak lagi mau meneruskan bacaannya. Bukan tidak hafal, tetapi karena beliau sangat memahami apa yang dimaksud yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Summa qala, lalu dia berkata, siapa tadi? Ibnu Umar. Sami'tun nabiyya yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Saat itu manusia akan berdiri di hadapan siapa? Bukan di hadapan orang tua kita, bos kita, bukan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Miqdaruhu khamsina alfasana, 50.000 tahun kita akan berdiri di hadapan Allah. Dalam riwayat lain disebutkan miqdaru salasumi'ati sanah, 300 tahun. Ada lagi yang menyebutkan mi'atu sana, 100 tahun kita akan berdiri, Pak, menunggu yaumul hisab, menunggu hari di mana kita ditentukan, dihitung amal ibadah kita ini. Lanjutan hadisnya apa? Faminhum man yablughul araq ka'baihi. Saat itu saking dekatnya matahari dengan kita, hampir saja kita tenggelam karena apa? Keringat. Ada yang sampai ke Ka'abnya, apa ini, tumitnya.
ada yang sampai ke betisnya, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke pantatnya, ada yang sampai ke kepalanya, bahkan ada yang sampai tenggelam, Pak. Ini hadisnya sahih, hadisnya ini. Bahkan disebutkan sampai seperti seekor katak yang masuk di dalam air tenggelam, saking panasnya, dahsyatnya, di mana saat itu kita akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ini, kita tadabburi, kita renungkan sendirian tengah malam, ini luar biasa dahsyat ayat ini, Bapak Ibu. Lalu disebutkan, ya, jadi itu menakutkan, ya, menakutkan sekali. Tapi di sini ada busyro, ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innahu la yukhaffafu 'anil mu'min hatta yakun akhaffa 'alaihi min salatil maktubati yusalliha fid dunya. Ini kabar baik untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjangnya 300 tahun tadi, 50.000 tahun tadi, 100 tahun tadi berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman terasa sama seperti dia sholat wajib. Berapa menit lah kita sholat wajib tadi? Kurang lebih 5 menit, Ustaz. Kurang lebih 5 menit, Pak. Jadi ternyata yang menakutkan ini bukan untuk kita wong-wong yang beriman ini. Untuk siapa? Untuk mereka yang fujar tadi, orang-orang yang ahli maksiat, ya, pendosa dan sebagainya. Karena itu ayat ini mengingatkan kepada kita dari hadis yang disampaikan ini, dan ini ada tambahan lagi hadis dari Ibnu Abbas, yuhawwanu 'alal mu'minin qadra salatihim al-mafruḍah, dimudahkan, diringankan bagi orang-orang yang beriman berdiri di hadapan Allah itu sebagaimana kita sholat fardu sebentar kita. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita Allah anugerahi keimanan ini. Kata Rasul, tidak semua orang Allah kasihkan keimanan. Kalau dunia Allah kasih semua. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah kasih dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Walakinallaha la yu'til iman illa liman yuhib. Tetapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada mereka yang Allah cintai. Artinya kita ini insya Allah dan alhamdulillah terkategori orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalil mengenai kita dimudahkan itu, Bapak Ibu, diperkuat penjelasan Al-Quran dalam surah, ini tidak disebutkan suratnya, dalam ayat yang berbunyi, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, wali Allah itu siapa? Mereka yang beriman kepada Allah. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan sedih. Dan salah satu bentuknya nanti pada hari kiamat kita akan berdiri tidak lama, ya, kita rasa walaupun hakikatnya lama tetapi kita merasakannya sangat sebentar. Nah, itu kita lanjutkan lagi. Kategori yang kedua tadi berbicara tentang siapa tadi? Al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Lalu Allah bicara lagi tentang al-fujjar. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin, dan seterusnya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya al-fujjar, fujar ini jamak dari fajir. Fajir ini ahli maksiat, ahli dosa. Nah, secara tidak langsung ayat ini menjelaskan bahwasanya, ya, di sebuah tempat yang tidak benar itu, ya, kawasan yang tidak baik itu biasanya dikuasai oleh dua golongan ini. Pertama, ekonom atau bisnismen atau pedagang yang curang. Yang kedua, ahli syahwat, ahli maksiat. Maka negaranya akan hancur, ya.
Masyarakatnya akan rusak kalau sudah diisi oleh dua komponen yang sangat penting ini, ya. Kekayaan sudah kacau, kemudian ditambah lagi ahli maksiat al-fujjar ini. Mereka akan berada di mana? La fi sijin. Disebutkan oleh para ulama, diambil dari kata sijin. Sijin itu artinya penjara. Penjara yang disebut di sini wa ma adraka ma sijin. Penjara yang berada di bawah perut bumi yang ketujuh. Nah, ini. Jadi biasanya dulu orang buat penjara itu di bawah perut bumi. Ya, saking dahsyatnya penjara, menakutkan, menyeramkannya penjara itu. Mereka akan dicatat amal-amal yang mereka kerjakan. Kitabun marqum, semua kita ini terikot, Pak. Sudah ternomor galau. Ini amal perbuatannya begini, kitabun marqum, semuanya dicatat. Perbuatan orang-orang fajir tersebut tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha. Tidak akan ditinggalkan saghiratan, yang kecil, yang besar, kecuali akan dicatat semuanya. Makanya kata para ulama, tidaklah kita melafazkan kalimat kecuali sudah dicatat. Kalau baik boleh jadi itu yang menunjukkan kita ke dalam surga, tetapi kalau buruk boleh jadi kalimat yang kecil itu akan menghantarkan kita ke api neraka. Kemudian dilanjutkan, wailul yauma idzil mukadzibin, celakah bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Tadi sudah kita jelaskan siapa mereka yang mendustakan apa? Hari kiamat, yaumuddin. Dan pangkal segala musibah adalah dusta dengan hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi kullu mu'tadin asim. Dan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu siapa? Ada tiga golongan. Pertama mu'tadin, yang kedua asim, yang ketiga qalu asatirul awwalin. Mu'tadin ini orang yang berlaku zalim. Asim orang yang berlumpuran dengan dosa maksiat. Arti asim ismun dosa. Kemudian idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, mereka yang tidak percaya kepada Al-Qur'an pasti mereka tidak percaya kepada hari akhirat, hari kiamat. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, potongan ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita harus hati-hati dengan kelompok al-fujjar, orang-orang yang ahli maksiat. Karena kalau kita tidak membentengi, karena kita ini manusia lemah, silau dikit laju kita termelok, akhirnya kita terombang-ambing. Karena itu kita harus membentengi. Cara membentenginya apa? Tadi dengan bergaul bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Tapi kalau kita biasa bergaul dengan orang-orang buruk, artinya dalam artian kita terjebak sehingga kita mengikuti mereka, nah itu bahaya sekali. Kecuali kita punya kemampuan untuk bisa merubah kemaksiatan itu, silakan saja kita bisa bergaul, tetapi dengan tetap memperhatikan ya adab dan etika, dan tujuan kita bergaul itu dalam rangka mengajak mereka dalam kebaikan. Kita lanjutkan lagi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, rana ala qulubihim, hati mereka itu sudah tertutupi ya dengan apa yang mereka kerjakan. Ron di sini disebutkan maksudnya adalah ya, hati seseorang yang sudah terbiasa melakukan maksiat itu, maka dia akan sulit mengenali lagi kebaikan. Kenapa? Karena memang sudah dibutakan dengan dosa dan maksiat. Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan dosa kesalahan, maka akan nukitat, akan timbul bintik hitam ya di hatinya itu, bintik hitam.
Semakin dia banyak melakukan kemaksiatan, semakin banyak bintik hitam tersebut, dan akhirnya akan menutupi rona ala qulubihim, akan menutupi hatinya. Tapi fa idza huwa naza'a wastaghfarallaha wa taba suqila qalbuhu. Tapi apabila dia menghilangkan, beristighfar, kemudian bertaubat, apa yang terjadi? Suqila qalbu, akan bening lagi, akan bercahaya lagi hati yang sudah tertutup oleh bintik-bintik noda hitam tadi. Fa in ada zida fiha hatta ta'luwa ala qalbihi wa huwa ar-ran alladhi dzakarallahu fi kitabihi kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau dia mengulangi lagi dosanya, maka yang akan terjadi apa? Bintik-bintik hitam itu akan menutupi hatinya, dan itulah disebut dengan ar-ran tadi. Ini Bapak Ibu, kata seorang ulama, ini syukurnya bintik hitam ini Ustaz ditaruh di hati bintiknya. Coba kalau dipindahkan ke wajah gitu, berdosa dikit hitam-hitam, Pacak penuh Ustaz. iya, pacak tak kenal lagi gitu ini. Nah, siapa awak? Ngapalah tertutup oleh bintik-bintik hitam tadi. Ini subhanallah, subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada kita, sehingga apa? Sehingga bintik hitam itu hanya ada pada hati, bukan di wajah kita. Jadi Allah menutupi kekurangan kita, dosa-dosa kita. Kita lanjutkan lagi. Kalla innahum ma'ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka itu nanti pada hari kiamat mahjub. Mahjub itu akan tertutup. Salah satu nikmat yang paling istimewa yang akan kita dapatkan adalah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah masuk surga, bonusnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan melihat Allah. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mereka ini mahjub, akan tertutupi. Jadi ketika orang ahli maksiat, maka mereka akan tertutup, tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus dilanjutkan, summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dijelaskan, mereka nanti dilanjutkan suruh masuk neraka jahanam, dan dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian dustakan. Masuk ke fase yang ketiga. Tipologi yang ketiga adalah al-abror. Al-abror kebalikan dari dua golongan di atas tadi. Al-abror adalah orang-orang yang baik, berlaku baik, yang dimana mereka ini kalau menimbang itu lebih baik dia rugi daripada wong rugi. Dulu kita sering mendengar cerita orang tua kita dulu, biasanya Bapak Ibu kalau nimbang sesuatu, dan ini mungkin masih yang biasa umroh dan haji nemuin di Madinah itu, nimbang kaget setelah ditimbang, gek dia kasih apel siko, atau ditambah lagi olehnya buah-buahan, ya dak? Kenapa? Karena dia kepengen jangan sampai timbangannya tadi kurang, akhirnya dia memberikan bonus yang lain. Nah itulah al-abror Bapak Ibu. Al-abror yaitu orang-orang yang berbuat baik. Makanya para ulama membagi orang-orang ini kepada tiga. Yang pertama orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim itu tadi yang curang dalam timbangan dan takarannya. Yang kedua orang-orang yang berlaku adil. 1 kilo pas 1 kilo Ustaz, tidak lebih tidak kurang, ini adil, ya tak? Dia tidak rugi, wong lain tidak rugi, ini adil. Tapi ada level yang ketiga, ini al-abror, yaitu mereka bermuamalah dengan al-fadl, keutamaan. Dia melebihkan, tidak sekedar adil persis sama timbangannya, tapi dia kepengen lebih. Kalau dia menimbang untuk orang lain, dia kasih lebih, dia kasih bonus. Kalau dia ditimbang beli barang, tidak apa-apa kurang. Ngapo? Karena dia takut mengambil hak orang lain. Nah inilah sifat al-abror. Nah al-abror ini di mana tempatnya? Illiyin. Illiyin ini disebutkan dalam sebuah riwayat, Illiyun fis sama'is sabi'ati tahtal arsh.
Jadi kalau orang-orang fujar tadi ketika mereka wafat nanti arwah mereka akan dimasukkan ke sijin tadi, ke apa tadi, penjara tadi, di bawah perut bumi tadi. Sedangkan al-abror maka mereka akan ditempatkan di Illiyin. Disebutkan di sini fis sama'is sabi'ati tahtal arasy, di langit ketujuh di bawah arasy. Jadi kalau yang baik-baik ini diangkat, kalau yang buruk-buruk dijatuhkan, dibenamkan. Yang bagus-bagus diangkat, ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholih, kepadanya lah akan diangkat kalimat thayyib dan amal-amal soleh akan diangkat. Artinya yang bagus-bagus diangkat, sedangkan yang buruk-buruk akan dijatuhkan, dibenamkan. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum, begitu juga sudah ada catatan, sudah punya kode masing-masing kebaikan kita ini. Tak kati yang tertukar, Pak. Ustaz, aku yang ngasih hadiah sejadah itu bukan uang itu. Tidak tertukar. Boleh jadi pengurus masjid tertukar namanya. Tapi kalau di akhirat tidak. Kitabum marqum, semuanya sudah tercatat, sudah terdetek, kodenya sudah pas. Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh malaikat muqarrabun. Ini seorang ulama menjelaskan apa maksudnya yashhaduhul muqarrabun. Ini sesungguhnya menjelaskan tentang ketika Allah menciptakan manusia, para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau menciptakan orang yang akan menumpahkan darah, membuat kerusakan di muka bumi ini? Allah tunjukkan, nih ada nih al-abror, nih orang-orang bagus nih. Maka ditunjukkanlah yashhaduhul muqarrabun, amal perbuatan orang-orang abror ini yang baik ini akan disaksikan oleh para malaikat, malaikat muqarrabun, malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi, Ustaz? Masih ada? Oke, baik, kita nanti akan lanjutkan ketika diskusi, semoga nanti bisa kita tuntaskan. Kalau nak dibahas habis, caknya berhari-hari, Ustaz. Ya, betul. Jadi para jemaah, kalau ada yang mau bertanya boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengar tadi Ustadz Al-Mutafifin dalam arti yang luas sebetulnya, ya. Luar biasa, bukan saja di perdagangan, termasuk juga rezeki dan sedekah tadi kan kaitannya. Banyak rezeki tapi sedekahnya dikit. Ini Ustadz, saya pernah dulu apalagi kecil mendengar katanya ngambil untung berdagang itu tidak boleh juga besar. Jadi naik beli barang kecil tahu-tahu untung besar, jadi itu termasuk riba juga. Jadi banyak perdebatan itu, katanya itu kan resmi kalau untung itu. Mungkin seperti Covid dari 2,5 juta jadi 150.000. Contoh nyata ya, apa betul 70 ya. Yang kedua, fenomena yang terjadi sekarang, banyak ibu-ibu itu kalau sedekah, atau bapak-bapak juga, kadang di cas itu mau kantong asoy, ngembek makanan masuk kantong asoy. Apa itu kategori mutafifin juga, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji, bagus sekali pertanyaannya. Pertama mengenai menaikkan harga, ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, la tusairu fa innal musair huwallah. Janganlah kalian menetapkan harga, karena yang menetapkan harga itu Allah. Maksud hadis ini diserahkan kepada mekanisme pasar yang resmi, yang jelas, sehingga tidak ada orang yang menaikkan harga semaunya. Contoh begini, karena banyak sekali cara berdagang yang dilarang dalam agama kita. Contohnya at-tanajus. Tanajus itu begini, saya punya barang tapi nanti saya ciptakan apa yang orang mau beli itu, konsumen bayaran. Kamu nanti datang ke saya
seakan-akan kamu mau beli ini, pura-pura belilah, pura-pura ini bagus, pura-pura mahal, nanti saya akan naikkan harganya berlipat-lipat. Nah ini dalam agama kita tidak boleh. At-tanajus di sini tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu salah satu cara yang diharamkan dalam berdagang. Atau kita mencegat dagangan orang di tengah jalan, orang dari kampung kita cegat di tengah jalan, sudah tidak usah ke pasar, ke Palembang, aku beli di sini. Pas di Palembang dia naikkan berlipat-lipat, habis. Begitu, itu juga tidak boleh. Atau barang yang sudah dipesan orang lain kita rebut dengan apa? Dengan menaikkan harganya berlipat kali. Itu juga tidak boleh dalam agama kita. Nah, ketika tadi masuk dalam mekanisme pasar resmi, kalau kita kan ada negara sesuai dengan undang-undang negara, maka itu diperbolehkan. Kan sudah ada aturan tidak boleh di atas sekian persen, ada batas atas, ada batas bawah, kan? Harga itu sudah ditetapkan seperti itu, sesuai dengan kondisi tempat di mana dia berdagang tersebut. Ketika dia melebihi aturan tersebut, maka itulah terkategori orang yang zalim tadi, Pak. Orang yang mutaffifin, termasuk mutaffifin, curang dia. Kenapa? Karena ingin untung banyak tadi. Nah, yang kedua mengenai ini kebiasaan, ya. Saya tidak tahu ini kebiasaan apa karena dulu memang terbiasa dan itu bagus dulu, ya, karena mungkin kelebihan, banyak makan lebih, ya, daripada membazir, bawa balik. Boleh jadi zaman itu dulu saking surahnya wong, surah itu saking baiknya, ya dah, silakan dibawa balik kalau, maka ada kantong masukin, ya dah. Nah, tapi dalam zaman sekarang yang sudah dicatat resmi undangan sekian yang masuk dalam grup WA inilah yang diundang. Artinya makannya sudah terbatas, ya dah. Kuenya lah dihitung sekian. Nah, ketika kita mengambil lebih, maka itu terkategori kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh kita memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Cara batil itu salah satunya dengan tadi mengambil hak orang lain. Maka kita berhusnuzon zaman dulu kemungkinan itu kebiasaan yang bagus. Ngapo? Wong kayo rayo. Daripada makanan ini belamburan ndak kata argonyo mubazir, silakan ibu-ibu masuk kantong balik. Tapi zaman sekarang jengok kondisinya. Kalau memang tuan rumahnya tidak memperbolehkan, maka itu tidak boleh. Itu terkategori orang yang melakukan perbuatan yang haram, mengambil hak bukan haknya. Kan ada tulisan itu, makan gratis bawa bayar, ya dak? Nah, kan ada sama cak kita di kebun korma, makanlah nak sekilo lajulah sah, ya dah. Tapi kalau nak bawa seon 2 on harus bayar keluar, kalau tidak kena tangkap gitu. Nah, seperti itulah bisa kita kiaskan dengan acara-acara syukuran dan sedekah tadi, ya. Terima kasih Pak Haji. Baik, kalau ada yang pertanyaan yang lain. Dolim tadi muktadin atau murtadin. Nah, itu bab ada yang salah ngasih nama itu. Kayak gitu. Kalau murtadin atau muktadin. Terima kasih. Baik. Yang pertama, kalau di dalam ayat ini illa kullu mu'tadin asim. Mu'tadin. Jadi mu'tadin itu orang yang melakukan kezaliman, ya, mu'tad. Nah, asim yang berdosa, yang melakukan berlumpur dosa. Kalau murtadin lain lagi. Murtadin orang yang keluar dari Islam. Murtad. Bukan muhtadin juga, Ustaz? Muhtadin. Bukan, muhtadin lain lagi, bagus. Muhtadin orang yang mendapat hidayah. Muhtadin. Jadi karena kita ini bukan wong Arab, kadang-kadang yang penting nama tuh ke Arab-Araban, ya dak? Akhirnya ada aku terbaca di daerah mana itu, ada jalanan Rojiman itu kan apa? Saya tahu ini Rojim. Ya dak, Doktor Rojiman. Nah, ngeri gitu. Yang penting bahasa Arab gitu. Ya, bagus lah, yang penting bahasa Arab. Artinya apa?
wong tuh pengen dekat dengan Islam, tapi masih harus diajari lagi mana yang bagus, nama yang diambil dari Al-Quran tersebut. Sekira demikian Pak Ji ya jawabannya ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Nama Agustian dari Bang Raya 7 Ustadz. Ya. Pernah dengar Ustadz ada hadis bahwa tempat yang paling disukai Nabi adalah masjid dan tempat yang paling tidak disukai Nabi adalah pasar. Sedangkan dalam Mutafifin ini tadi Ustadz jelaskan bahwa umat Islam dalam tanda kutip wajib menguasai pasar dengan segala kategorinya tadi. Dalam bidang apa Nabi mengkategorikan sebagai pasar adalah tempat yang tidak dia sukai itu Ustaz? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hampir semua kita mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang paling kaya Ustaz. Bahkan dia saat bisa dibilang baru hijrah, nggak punya apa-apa, dia minta antarkan ke pasar tadi. Rahasianya kalau boleh tahu apa Ustadz? Sehingga Abdurrahman bin Auf itu bisa kaya raya di pasar. Nah, itu tipsnya apa gitu Ustadz? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang ada riwayat yang menyebutkan kata Rasul, khairu biqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa syarruha aswaquha, yang seburuk-buruknya adalah pasar. Nah, ini harus kita pahami secara luas ya. Yang dimaksud di situ adalah pasar yang membuat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid juga Pak, ada masjid diror. Tahu masjid diror itu masjid tempat ahli fitnah yang dibakar, masjid dibakar, disuruh Nabi bakar masjid itu. Kenapa? Karena masjid itu dijadikan tempat komplotan orang-orang munafik untuk melawan Nabi. Ya enggak, pura-pura buat masjid, nah, kita atur kekuatan, kalau Nabi datang kita jebloskan dia, kita siksa dia. Itu disebut masjid diror. Jadi masjid pun tidak semua masjid, tapi masjid innama ya'muru masajidallah. Masjid-masjid yang di situ dimakmurkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sholat, mengeluarkan zakat, yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan masjid di situ. Sebaik-baik masjid itu itulah. Karena ada riwayat lain menyebutkan seluruh bumi Allah ini adalah tempat sujud. Masjid itu kan tempat sujud. Jadi pasarkah, di manakah kita berada, maka itu sah untuk kita sujud. Nah, jadi kita pahami makna tersebut secara luas. Pasar yang dimaksud itu sering membuat orang lupa diri. Tempat orang bertengkar itu di mana? Di pasar. Di masjid ini adalah bertengkar, tapi tidak perlu kuat suaranya. Ya enggak? Di pasar ribut, masalah dagang, masalah jual beli, masalah penipuan dan sebagainya. Nah, sedangkan di masjid memang black market. Nah, pasar gelap lah segala macam. Nah, itu terkategori juga pasar yang tempat yang tidak baik. Nah, jadi karena memang ada orang ketika memahaminya secara harfiah, mendingan tidak usah jualan, uji Nabi sejelek-jelek tempat pasar. Nah, itu keliru memahaminya. Memahaminya adalah pasar yang membuat orang lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga masjid. Kalau masjid itu membuat orang lupa, akhirnya dia bermaksiat seperti masjid Diror yang ada di Madinah saat itu, ya. Maka cari masjid yang ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun di atas pondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf memang dia terkenal orang yang bangsawan, donatur, kaya raya dia. Bahkan suatu ketika Nabi, ya, ketika dia bertemu itu masih miskin. 1 minggu setelah itu Nabi bingung, loh, Abdurrahman bin Auf ini kok sekarang sudah bagus sekali pakaiannya, rambutnya disisir rapi, bajunya sudah disetrika. Gimana Abdurrahman? Kata Rasul, ya Rasulullah, saya baru nikah ini. Oh pantas, sudah ada yang ngurusinya.
Baju disetrika, pakaian bersih, wangi, badannya terurus. Lalu kata Nabi, gimana engkau bayarnya? Ya Rasul, saya berdagang 1 minggu, langsung saya beli emas. Saya kasihkan emas itu kepada istri. Itu mahar saya. Seminggu pacak beli emas, bukan dikit, banyak emasnya itu. Tidak tahu berapa gramnya, pokoknya banyak disebutkan dalam riwayat tersebut. Nah, Abdurrahman orang yang memang dari Mekkahnya, dia orang yang terkenal gigih, mandiri. Dia tidak seperti anak-anak muda yang membleh, yang hidupnya di atas nama besar orang tuanya. Tidak, dia berwira swasta dan memang dia memiliki keahlian dalam bidang itu. Jadi rahasianya kenapa? Karena dia tahu rijalun. Yang namanya rijal itu artinya laki-laki, yang dimaksud di sisi Allah itu orang la tulhihim tijaratun, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tapi dagangnya untuk kebaikan. Jadi salah satu resepnya adalah giat, sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Dia tidak mau dikasih tadi, aduh ini sudah ada usah lagi ke pasar, sudah ada ini, tidak, kasih tahu aku pasar, aku akan bekerja. Jadi dia orang yang tidak sekedar menerima, tapi dia giat, Dia tidak menjadi orang yang tangan di bawah, tapi dia kepengen dia yang bekerja mencari nafkah. Nah, saya kira itu beberapa tips yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Di samping memang di Makkah dia memang sudah punya keahlian berdagang, seperti itu. Jadi kecerdasan juga penting. Di samping kecerdasan tadi, ketaatan, ngerti tujuan dari berdagang itu apa, kegigihan juga penting. Kesemuanya saya kira saling bersangkut paut, dan lebih dari itu adalah taufik minallah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan, kemurahan yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf, yang termasuk salah seorang al-mubasysyirina bil jannah, salah seorang yang diberikan kabar gembira sebagai penduduk surga. Jadi penduduk surga itu ada 10 yang disebutkan dalam hadis, banyak lagi yang disebutkan dalam hadis yang lain. Dari 10 itu Bapak Ibu, hampir lebih dari 6 orang rata-rata orang kaya semua. Kaya, dermawan, konglomerat. Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, kaya raya semua. Nah, jadi patut kita pelajari itu. Orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Dunianya sudah dibilang oleh Rasul, nih penduduk surga nih. Tapi hebatnya mereka penduduk surga tetap rajin, Pak. Kalau kita diomong ini penduduk surga, udah ada sholat lagi kita besok, tidak lagi zakat kita, boleh jadi. Tapi para sahabat sudah dibilang ini penduduk surga, seperti Talha. Kalau kalian mau lihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, kata Rasul, lihatlah Talha. Dia tidak berhenti berjuang, dia tidak berhenti beribadah. Kenapa? Karena Rasul yakin sahabat-sahabatku ini kalau aku puji mereka tidak lupa diri. Tapi kita wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya kira demikian jawaban untuk pertanyaan tadi. Jadi Ustaz, saya jadi teringat ucapan dari Ustaz Dery Sulaiman, dapatkan Allah, dapat segala-galanya, hilang Allah, maka hilang segala-galanya. Ya, betul sekali. Nah, ya benar sekali. Ada ungkapan bahasa Arab yang berbunyi, dan itu sering saya sampaikan kalau saya ngisi kajian di TV man wajadallaha famadha faqada wa man faqadallaha famadha wajada. Nah, ini mungkin mirip-mirip dengan kata-kata Ustadz dari tadi Man wajadallah, barang siapa yang menemukan Allah, famadha faqada, tidak ada yang hilang darinya. Waman faqadallaha famadha wajad, dan siapa yang hilang Allah, arti hilang ini tidak kenal Allah, tidak tahu Allah, sebanyak apapun yang dia dapatkan itu tidak ada manfaatnya. Apapun yang dia miliki tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak kenal dengan Allah. Nah, saya kira Abdurrahman bin Auf tadi pribadi yang paham ini. Paham kalau kita ketemu Allah dalam artian kita kenal Allah, taat kepada Allah, maka tidak ada yang hilang dari diri kita ini.
Sebaliknya, kita tidak kenal Allah, maka dunia dan seisinya ini tidak ada manfaat untuk kita. Saya kira demikian. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak luas karena sesuai dengan bicaraan dari Ustaz tadi. Ya. Ada istilahnya broker. Ya. Karena kalau di perdata itu bunga uang itu maksimal 6% per tahun. Itu perdata. Belum dihapuskan itu kan. Nah sekarang saya bukan bicara broker, itu sudah nasional. Makmana status ngulo itu dipandang dari hukum fikih. Yang ngulo itu. Nah, apakah termasuk itu riba juga? Bapak ada jawaban kalau kita katakan itu tidak benar kan ya? Bisnis jawabannya itu. Terima kasih. Baik. Dalam kaitan ini saya tidak bisa menjawab secara jelas ya dan clear mengenai hukumnya. Hukumnya karena hukum itu terkait kasus per kasus. Tidak bisa kita hukumi secara umum. Tetapi ada kaidah yang ini bisa kita jadikan pegangan untuk membuat sebuah hukum yang lain. Bahwasanya dalam muamalah itu tidak ada al-ghubun. Al-ghubun itu adalah az-zulmu. Selama di situ tidak ada kezaliman, baik itu dari atas dari bawah, ya, maka transaksi seperti itu diperbolehkan selama tidak ada yang terzalimi. Karena begini, ada orang yang jual jasa. Nah, kan? Kalau kita tidak menggunakan jasanya, boleh jadi kita berlipat ganda membayar. Tapi dengan ada jasa tersebut, kita punya jalan pintas, Pak. Ini mudah sekarang ini kan, lagi debat masalah tukar duit, nak lebaran ini. Tukar duit baru. Ya nak? Itu kan masalahnya cuma jual jasa dengan nganakkan duit tadi kan. Nah, silakan kita cek nih. Kalau memang kita beli jasanya itu halal sah, ya. Daripada kita nak ngantri di bank berjam-jam, habis duit, ngirupi mobil ya dak, berjam-jam di mobil nunggu habis minyak. Sudah kita bayar jasa orang tadi. Nah, tapi caranya yang benar, cara yang benar. Saya tetap nukar sekian. Nah, ini jasamu 10.000 untuk. Nah, jadi saya tidak bisa jawab langsung karena itu harus kita sesuaikan dengan akadnya, kemudian dengan kasus per kasus. Apalagi urusan berdagang ini, kata Ibnu Abbas, urusan yang paling ruwet itu urusan dagang inilah. Kan dia banyak urusannya, banyak hukumnya, ya. Tapi ada catatan penting, selama di situ tidak ada al-ghubun, ghubun itu artinya kezaliman, maka itu diperbolehkan. Seperti saya kira demikian Pak jawabannya. Baik, masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin boleh kesimpulannya Ustaz dari bahasan. Oke, baik. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, Bapak Ibu, kita sudah memahami dalam surah Al-Mutaffifin ini ada 3 golongan ya. Ada 4 golongan tadi. 3 baru kita sebutkan. Yang pertama tadi Al-Mutaffifin, yang kedua Al-Fujar, yang ketiga Al-Abrar. Nah, yang keempat adalah Ajramu. Orang-orang yang memang melakukan dosa maksiat. Ini ahli maksiat, orang-orang kafir Quraisy. Ini dalam kesempatan lain mungkin akan kita bahas karena memang ada ya model-model yang mereka kerjakan dan disebut di situ. Kalau mereka temu dengan orang muslim, dia mencibir, senyum, ketawa, memperolok-olok dan sebagainya, itu di ujung ayat surah Al-Mutaffifin itu dijelaskan. Nah, sepanjang yang kita sudah bahas tadi, kesimpulannya sebagai berikut. Pertama, kita harus memahami bahwa agama Islam agama yang universal, lengkap. Dia tidak hanya mengurusi urusan ibadah mahdhah, tetapi juga mengurusi urusan kemasyarakatan, perdagangan, ya, urusan sosial, ekonomi dan sebagainya juga masuk dalam wilayah pembahasan Islam. Yang kedua, kita harus memahami bahwa al-mutaffifin di sini tidak hanya sekedar dalam urusan bisnis, jual beli, dagang dan sebagainya, tetapi harus kita breakdown untuk dataran yang lebih luas.
khususnya dalam muamalah kita, akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya ingin menang sendiri. Bahasa pedamaran tadi apa? Lemak di diri, tak lemak di orang. Lemak di diri, tak lemak di orang. Hidup pedamarannya. Ada orang pedamaran? Nah, Masya Allah. Selanjutnya yang perlu kita simpulkan juga bahwasanya ketika seseorang tidak meyakini adanya hari pembalasan, hari akhirat, maka disitulah awal dan asal semua keburukan dan maksiatnya. Kenapa Bapak Ibu kita rajin sholat, puasa ini? Karena kita tahu nanti ada hari akhirat. Nah, jadi ini yang harus ditanamkan. Jadi pangkal sebuah kemaksiatan itu adalah ketika orang tidak yakin tentang adanya hari pembalasan, hari akhirat. Maka kita harus mengajari anak-anak kita untuk yakin adanya hari akhirat. Dan namanya agama itu yakin, keyakinan, bukan sekedar logika. Kalau logika banyak yang kita bingung karena akal kita ini sangat terbatas. Nah, agama itu bicara tentang keyakinan. Ujung tidak masuk akal, mak manonian. Surga itu sekarang lado. Itu bukan urusan akal, itu urusan keyakinan. Kita harus yakin karena kita sudah secara logika sudah mengatakan tidak mungkin Allah mengutus nabi yang berdusta. Kalau kita sudah yakin nabi tidak dusta, maka semua apa yang Rasulullah sampaikan, maka itu semua yang hak, yang benar. Nah, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan penafsiran surah Al-Mutaffifin. Saya kira ini masih sedikit, tetapi kalau ini kita jadikan awal untuk mengelabornya lebih banyak lagi, mentadaburnya lebih luas lagi, insya Allah ini sudah bisa menghantarkan kita kepada tujuan tersebut. Semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Atas khilaf dan kurangnya, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.